Apalagi dalam masa COVID setelah 1,5 tahun, hampir 2 tahun, itu jarang sekali orang mau tidak lagi laku buku. Di toko buku juga bangkrut gitu kan. Penulis juga kasihan, tidak laku bukunya. Toko buku juga nggak dikunjungi. Memang online masih masih berjalan lah kalau kita beli buku dari online. Tapi toko buku bangkrut. Penerbit yang menerbitkan buku saya itu bangkrut. Karena nggak ada yang mencetak buku kan. Dan percetakannya juga bangkrut karena nggak bisa beli kertas gitu. Jadi sedih sekali memang. Tapi kalau adalah tulisan penulis itu tulisan itu bukunya dibeli, dihargai, oh itu luar biasa. Jadi kebanggaan seorang penulis ketika tulisannya mampu menyejukkan perasaan, mencerahkan pikiran dan mendamaikan keresahan. Jadi begitu ada orang yang membeli buku saya atau membaca tulisan saya di Republika, terus mereka ada yang komen, Alhamdulillah. Nah gitu ya. Tulisan ini mencerahkan, menenangkan hati pikiran saya. Itu rasanya bangga sekali gitu. Hari ini saya punya status di Facebook, itu masalah gitu. Kalau kalian yang ada berteman dengan saya di Facebook, tulisan status saya tadi sebelum berangkat Jumatan ke Jakarta, judulnya masalah gitu ya. Hidup ini masalah. Kemanapun pasti ada masalah. Karena sejak kecil kita selalu dihadapkan dengan masalah. Sudah gede pun masalah, jadi mahasiswa masalah, karena disuruh bikin makalah gitu kan. Setelah nanti kau juga sudah selesai sarjana, Ismi, itu juga ada masalah. Aduh, mau kerjanya di mana, melamar belum dapat. Setelah dapat kerja, mau menikah. Itu juga masih masalah. Ini calon suaminya belum ada gitu kan. Masalah lagi. Jadi semuanya akan masalah. Setelah kau bekerja, punya suami, punya anak, kau masalah. Nggak punya anak juga masalah gitu. Nah, jadi tadi ada komentar dari pembaca di Facebook saya itu. Tulisan Ustadz nih menyejukkan hati pikiran. Mudah-mudahan saya tambah kuat menghadapi masalah ini, katanya. Amin. Saya juga lagi punya masalah, saya bilang begitu kan. Jadi jangan mengira cuma kalian yang bermasalah, saya pun banyak masalah gitu ya. Jadi kita semuanya punya masalah. Cuma persoalannya sekarang adalah bagaimana kita menyikapi masalah itu kan? Gitu. Bagaimana kita menyikapi masalah. Nah, kalau masalah ya memang ada masalah dari dulu juga. Sampai mati kita masalah. Bahkan setelah mati pun kita masih ada masalah. Menghadapi nungkar nakir di kuburan kan masalah juga itu kan. Akan ditanya kita, bisa nggak jawab? Kok nggak bisa? Masalah juga. Gitu ya. Jadi kebanggaan seorang penulis. Nanti kalau Ismi, buku kita sudah diterbitkan, Valdo, Yola, semua teman-teman. Ya, andaikan pun orang itu tak baca, kita yang baca. Nah, gitu ya. Kita yang baca, kita sama-sama baca. Insya Allah bisa mencerahkan kita ya. Oke, saya kira cukup sampai di situ dulu. Itu yang ini nanti yang ini satu lagi. Ini saya ambil dari Dr. Sastra. Nah, Ahmad Sastra, urgensi lah atau katakanlah tujuan. Kenapa kita menulis? Gitu. Itu penting juga. Dan beda-beda alasan setiap orang. Gitu ya. Afrizal, kalau kau nanti menulis pasti kau punya alasannya sendiri. Tapi setidaknya dari 6 ini saya sudah baca ini dengan baik-baik. Ini bisa. Salah satu pasti ada. Mungkin ada 2, 3 yang kita ini. Pertama adalah bisnis. Jadi orang ada yang menulis buku semata-mata memang kerjaannya penulis dan cari makannya dari situ. Jadi setelah diterbitkan dia jual bukunya, dia dapat royaltinya atau dia dapat diskonnya. Nah, di situ dia dapat finansialitas namanya. Jadi banyak orang yang menulis buku karena memang kerjaannya penulis. Gitu. Ingat ya. Jadi ada orang menulis karena apa pekerjaannya? Penulis. Artinya kehidupannya dia dari bisnis buku. Dia jual sendiri bukunya, dicetak sendiri bukunya, dapat keuntungan sendiri. Itu bisnis namanya. Yang kedua ada profesionalitas untuk meningkatkan intelektualitas. Para dosen, para peneliti gitu ya, para alim, para ulama itu intelektualitas. Bahkan sedikit sekali mereka berpikir tentang bisnis. Bahkan ulama-ulama yang penulis-nulis itu nggak pernah nanya dapat honornya berapa gitu ya. Pak Kiai Didin itu tidak pernah nanya dia honornya ke Republika berapa kalau dia nulis di refleksi itu. Saya dapat kabar terakhir entah berapa belas tahun dia nggak pernah nanya honornya dikirim apa enggak juga pernah nanya. Tapi ternyata setelah dikasih tahu kan nggak pernah nengok, cukup buat umroh 2 orang katanya. Wah kaget, Masya Allah, iya. Karena masukin ke rekening terus nggak pernah dilihat. Pak Kiai kan rezekinya banyak gitu kan, namanya juga Kiai, pasti rezekinya banyak. Dan nggak tengok-tengok, begitu dilihat bisa buat umroh 2 orang gitu, kan keren kali kan. Tapi karena semata-mata intelektualitas. Yang ketiga katarsitas, itu secara psikologis bisa menenangkan dirinya. Setelah menulis,
Lega rasanya, damai, tertuangkan semua segala macam di sini. Itu ada yang begitu. Jadi orang kalau sudah menulis rasanya dunia ini lapang gitu ya, bisa mencerahkan orang lain, bisa menyemangati orang lain. Atau publisitas supaya terkenal. Kalau sudah menjadi penulis terkenal, itu luar biasa. Apalagi kalau bukunya sudah bestseller kan, seperti kemarin novel-novel Habibur Rahman Al-Shirazi, ayat-ayat cinta itu jutaan eksemplar lakunya. Jadi bukan bestseller lagi, mega bestseller gitu ya. Jadi dia pun dapat ininya luar biasa. Sudahlah dia terkenal, diundang dia kemana-mana, honornya gede, royaltinya gede, luar biasa. Nah itu namanya publisitas informasi. Tapi intelektualnya juga dia dapat kan. Spiritualitas penyadaran. Artinya apa? Ada orang menulis supaya tumbuh kesadaran keberagamaannya semakin dekat kepada Allah. Gitu ya. Jadi ada tumbuh kesadaran dengan tulisan itu. Atau yang ketiga ini yang ketiga yang lebih ini popularitas. Gitu ya. Jadi kalau tadi publisitas itu terinformasikan, terkenal dia, atau diketahui orang dia sebagai seorang penulis. Kalau yang popularitas terkenal dan disanjung, ada ngefansnya orang gitu kan, ada fans clubnya gitu. Jadi kalau Kang Abik itu kemana, itu udah ngumpul orang nungguin dia di sana gitu. Kalau Terelie ya udah ada penggemarnya, Asmana dia ada penggemarnya. Nah nanti ada penggemar Ismi Aisyah gitu kan. Dan itu sangat terbuka kemungkinan setelah kita menulis. Orang kan nggak kenal kita kalau nggak menulis. Termasuk saya kan nggak dikenal orang. Saya suatu ketika ada pertemuan para ustadz-ustadz di Jakarta gitu ya. Di Majelis Ulama kami mengikuti acara mengikuti sertifikasi dai MUI nasional, pusat. Saya juga hadir. Dan saya terharu gitu. Ada salah seorang ustadz di Jakarta itu menghampiri saya. Ini dia rupanya sang penulis Hikmah Republika itu gitu kan. Jadi begitu saja, Ustadz mohon maaf. Iya, kita memang belum pernah berjumpa, tapi tulisan antum itu selalu saya baca setiap hari Jumat. Gitu. Jadi itu lain ininya, rasanya itu beda gitu. Masyaallah, gitu. Jadi ada macam hal gitu ya. Jadi nanti kalian tinggal dari mana kalian yang paling ini dari tujuan menulis ini itu pasti. Tapi semuanya ini benar. Asalkan niatnya ikhlas kita semata-mata memang menjalankan perintah Allah, bahwa membaca dan menulis itu perintah Allah. Iqra itu menulis, qalam itu pena. Makanya pada sesi akan datang itu akan kita lihat dari perspektif Islam, literasi dalam perspektif Islam, supaya tambah semangat kita. Kalau saya udah bilang, saya akan menulis, membaca sampai mati. Dan kalau bisa saya matinya saat menulis saja. Kalau tidak bisa sambil ceramah mati, ya sambil menulis saja matinya. Jadi agak keren gitu ya. Mana tahu bertambah amal ibadahnya nih. Kemarin kan Ustadz itu meninggalnya saat jadi imam. Yang di Padang apa di mana itu. Ada Ustadz ulama besar di Suriah meninggalnya pada saat ceramah gitu. Ada yang saat mengaji. Nah saya pengennya meninggalnya pada saat menulis saja. Supaya tinta-tinta terakhir yang diketik di laptop itu menjadi amal yang terakhir. Harapannya begitu. Mudah-mudahan